Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pagi ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat ini. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, sebentar Tuhan kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami, berikan kepada kami pengertian, hikmat, supaya kami dapat memahami, mengerti, menangkap setiap kebenaran firman Tuhan yang akan Engkau sampaikan kepada kami. Kami mampu menangkap setiap pesan Tuhan di dalam firman hari ini, sehingga firman-Mu hari ini tidak hanya kami dengar, tetapi juga akan terus memimpin dan menuntun langkah kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini saya ingin mengajak saudara untuk kita kembali bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan yang merupakan khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Dan hari ini kita akan melihat bersama-sama bagian yang ketiga dari ucapan bahagia yang menjadi bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Kita melihat bersama-sama, membaca bersama-sama Matius pasal 5 ayat yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang kelima, saya akan membaca untuk Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Kemudian di dalam bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan, berbahagialah orang yang rendah hati, Allah akan memenuhi janjinya kepada mereka. Saudara, tema kita pada pagi ini adalah berbahagialah orang yang lemah lembut. Nah saudara, kelemah lembutan seringkali dikaitkan dengan kelemahan, dihubungkan dengan kelemahan. Padahal sesungguhnya keduanya berbeda, karena kelemah lembutan tidak sama dengan kelemahan. Ada juga orang-orang yang menyamakan antara lemah lembut dengan orang yang lembek, kurang bersemangat, ya, kurang cekatan, sensitif, perasa, lamban, tidak tegas, kalahan, atau dalam bahasa yang mungkin sering kita dengar, klelar-kleler gitu ya, atau tidak punya semangat gitu ya. Nah saudara, tetapi rupanya kata lemah lembut tidak seperti itu, saudara. Ya, secara etimologi bahasa, ya, kata lemah lembut dari bahasa Yunani adalah praus. Apa artinya? Nah, saudara, praus itu yang pertama adalah sikap antara orgilotes dan aurgesia. Apa itu orgilotes? Apa itu aurgesia? Orgilotes adalah sikap mudah marah. Kemudian aurgesia itu adalah sebaliknya, sama sekali tidak bisa marah. Jadi sikap praus atau lemah lembut itu adalah sikap di antara orgilotes dan aurgesia. Karena itu orang yang lemah lembut bukan berarti tidak bisa marah. Bisa marah, tetapi dalam waktu yang tepat dan dengan cara yang tepat. Itu yang pertama. Kata praus berarti sikap antara orgilotes dan aurgesia. Yang kedua, kata praus ini juga diartikan kekuatan terkendali. Ya, di dalam bahasa Yunani kata praus ini juga disebutkan sebagai kekuatan terkendali. Dan ini dipakai untuk proses membuat jinak binatang-binatang liar. Satu contohnya, anjing helder. Dulu adalah anjing liar yang buas, yang berbahaya bagi manusia. Tetapi setelah melalui proses praus ini, berubah menjadi setia, menjadi anjing yang menurut dan berguna bagi umat manusia. Dan yang lebih menarik lagi, saudara, kata praus ini juga dipakai menjadi salah satu istilah militer untuk menyebut kuda perang. Nah, pada zaman Romawi dan juga Yunani, saudara, kuda-kuda jantan liar itu dilatih.
Dari hasil latihan itu kemudian dihasilkanlah beberapa jenis kuda. Ada yang menjadi kuda beban, ada yang menjadi kuda balap, tetapi juga ada yang menjadi kuda perang. Nah, yang dipilih menjadi kuda perang ini adalah kuda-kuda yang khusus, yang dalam satu sisi tidak kehilangan sifat aslinya, yang berani dan juga kuat, tetapi di sisi satu yang lain lagi berhasil untuk dilemah lembutkan, artinya dikendalikan. Nah, itu dari sisi etimologi bahasa, saudara. Tetapi bagaimana dengan pemaknaan kita pada kehidupan kita sehari-hari? Seorang yang lemah lembut, seperti apa sih begitu ya? Saudara, kelemah lembutan adalah satu sikap di hadapan Allah yang rendah hati, yang taat, yang patuh kepada Tuhan. Jadi saudara, tidak seperti orang-orang yang tadi berpendapat orang yang lemah lembut adalah orang yang keler-keler. Orang yang lemah lembut adalah orang yang tidak ada semangat. Orang yang lemah lembut adalah orang yang sensitif dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Tetapi orang yang lemah lembut di dalam arti Alkitabnya adalah orang yang rendah hati, orang yang taat dan mau tunduk kepada Tuhan. Bukan hanya itu saja, saudara. Sikap lemah lembut ini adalah satu sikap seorang yang menyerahkan jalan hidupnya kepada Tuhan. Ia percaya penuh bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan dia. Karena itu, saudara, seorang yang lemah lembut, dia akan tenang di dalam hidupnya. Dalam pergulatan hidup, dalam pergolakan kondisi lingkungan, kondisi ekonomi yang ada, pergumulan apapun yang dia hadapi, dia tetap tenang. Seorang yang lemah lembut, dia betul-betul percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, bahwa Tuhan selalu bersama dengan dia. Bukan hanya itu, saudara, orang yang lemah lembut rupanya adalah orang yang mampu untuk menanggung semua hasutan tanpa terbakar kemarahan. Tidak mudah untuk disulut kemarahannya. Bisa marah, tetapi dalam kemarahan itu, saudara, adalah marah yang tepat dan pada saat yang tepat dan dengan cara yang tepat. Dan pada akhirnya, saudara, seorang yang lemah lembut adalah seorang yang mampu untuk mengendalikan dirinya. Dan yang menarik lagi, saudara, ternyata seorang yang lemah lembut adalah seorang yang lebih suka memaafkan. Saudara, aku dikasih oleh Tuhan, kelemah lembutan seperti ini tidak serta-merta muncul begitu saja pada diri kita, tetapi membutuhkan sebuah proses yang begitu panjang di dalam kehidupan kita. Kita harus menyadari dulu siapa diri kita. Kita harus mengerti dulu, memahami dulu siapa diri kita. Kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang-orang yang kotor di hadapan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan. Kita berlutut di hadapan Tuhan. Dan kita memiliki hubungan sebuah keintiman dengan Tuhan. Barulah sikap rendah hati atau sikap lemah lembut itu sedikit demi sedikit ada pada diri kita. Saudara, dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena akan memiliki bumi. Saudara, ada banyak orang yang tidak mau lemah lembut tetapi mau memiliki bumi, saudara. Ada orang-orang yang menolak untuk menjadi lemah lembut, menolak untuk tunduk kepada Tuhan, menolak untuk taat kepada Tuhan, tetapi mau memiliki bumi. Saudara, apa arti sebetulnya memiliki bumi ini, saudara? Ketika Tuhan Yesus mengatakan memiliki bumi, saudara, ketika saya merenungkan bagian ini, saya menemukan dua arti yang penting, saudara. Yang pertama, saudara, memiliki bumi itu artinya hidup mereka yang sekarang ini akan diberkati oleh Tuhan. Seorang yang lemah lembut, seorang yang rendah hati, seorang yang tunduk dan taat kepada Tuhan, seorang yang mampu mengendalikan hidupnya, saudara, mengendalikan dirinya, maka dia akan diberkati oleh Tuhan. Bisa saja mereka hanya punya sebagian kecil harta di dunia ini, tetapi ketika disertai dengan berkat Allah atasnya, sehingga yang kecil itu lebih besar daripada kekayaan yang banyak tanpa berkat Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Seorang yang rendah hati, dia memiliki bumi, dia akan memiliki hidup yang penuh dengan damai di bumi. Itulah arti daripada memiliki bumi. Tetapi arti yang kedua yang tidak kalah menarik, saudara.
Memiliki bumi berarti berhubungan dengan janji keselamatan dari Allah. Keselamatan itu tidak dimulai di masa yang akan datang sewaktu Yesus datang kembali. Keselamatan itu tidak dimulai saat berada di surga. Tetapi keselamatan sudah diberikan saat manusia-manusia Kristen, orang-orang yang mengikut Kristus, orang-orang yang percaya kepada Kristus berada di bumi. Dan katakan Alkitab, berbahagialah mereka yang memiliki bumi. Saudara, janji Tuhan ini memberi kita kekuatan untuk terus bertahan, untuk terus berjuang dengan kelemah lembutan sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, seorang yang lemah lembut sekali lagi adalah seorang yang rendah hati, seorang yang tunduk, seorang yang taat kepada Tuhan. Seorang yang mudah untuk memaafkan dan tidak membalas dendam. Seorang yang lemah lembut adalah seorang yang bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosinya, mengendalikan hatinya, saudara. Seorang yang lemah lembut adalah seorang yang menyerahkan total seluruh kehidupannya kepada Tuhan, karena dia percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan dia. Menyerahkan total masa depannya, hidupnya, seluruh persoalan yang dia hadapi kepada Tuhan. Dan orang-orang yang seperti inilah yang berhak mewarisi bumi dan disebut sebagai orang yang berbahagia. Saudara, sangat menarik sekali ketika kita berbicara tentang lemah lembut, saudara. Ada satu tokoh Alkitab yang ditulis oleh Alkitab dengan jelas sekali adalah seorang yang lemah lembut, yang tidak lain adalah Musa. Di dalam Alkitab tokoh ini ditulis dengan begitu jelas siapa Musa. Di dalam Bilangan 12 ayat yang ketiga dikatakan, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, Musa adalah seorang yang sangat rendah hati, melebihi semua orang yang hidup di bumi ini. Saudara, ketika saudara ada waktu dan kesempatan, coba saudara melihat, saudara belajar tentang Musa, saudara. Luar biasa kelemah lembutannya, kerendah hatiannya, ketaatan dan ketundukannya kepada Tuhan itu sangat luar biasa sekali. Saudara, mari kita terus berjuang, mari kita terus belajar untuk menjadi seorang yang lemah lembut. Tidak mudah memang, tetapi saya percaya ketika kita bersama dengan Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita, memampukan kita. Karena kita menginginkan dan mendoakan hal yang baik, supaya kita menjadi orang-orang Kristen yang lemah lembut. Seorang Kristen yang taat, tunduk, setia kepada Tuhan. Seorang Kristen yang rendah hati. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada pagi ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami, siapakah kami, siapakah diri kami. Kami orang yang berdosa. Kami sangat membutuhkan Engkau Tuhan. Dan kami sadar hari ini, Engkau menghendaki supaya kami semua menjadi orang-orang percaya, menjadi orang-orang Kristen, yang bukan hanya hidup di dunia ini, hidup menjalani kehidupan saja, tetapi kami hidup dengan sikap lemah lembut. Tuhan, terima kasih, anugerahkan kepada kami kekuatan, supaya kami terus berjuang untuk menjadi seorang pribadi yang lemah lembut sampai Engkau datang yang kedua kali. Ajari kami dan beri kami kekuatan untuk terus taat, tunduk kepada kehendak Tuhan. Terus percaya kepada Engkau, bahwa Engkau ada di dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyertai kami dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap saudara-saudara kami yang saat ini mendengar firman-Mu ya Tuhan. Kiranya di dalam kondisi apapun yang mereka alami saat ini, berkat Tuhan terus melimpah atas mereka. Kiranya Tuhan terus menyertai kehidupan mereka. Tuhan menyertai kehidupan keluarga mereka, bisnis mereka, pelayanan mereka. Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap jemaat yang saudara-saudara kami gembalakan. Juga Tuhan akan memberkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Bapa. Kami sekali lagi berdoa dan memohon kepadamu. Tuhan, anugerahkan kepada kami sikap yang lemah lembut, seperti yang Tuhan kehendaki pada diri kami pagi ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.
Amin.